Amalan-amalan penting bulan Zulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun berada, 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau al-ashrul awail min Zulhijjah merupakan waktu yang sangat agung dalam Islam. Pada hari-hari tersebut, amal soleh dilipat gandakan pahalanya melebihi waktu-waktu lainnya dalam setahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajri walayalin ashr, demi fajar. Ayat ini Allah bersumpah dengan makhluknya demi fajar dan juga demi malam yang 10. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari kata atau lafaz walayalin ashr. Dia berkata, wal muradu biha ashrun ashru Zulhijjah. Yang dimaksud dengan walayalin ashr adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Hal ini kama qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin minas salaf wal khalaf. Hal ini telah dikatakan oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Zubair, termasuk Mujahid, dan termasuk bukan hanya satu, banyak dari para salaf dan juga khalaf. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait tentang amal soleh yang dilakukan pada 10 hari bulan Zulhijjah. Wa ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh atau amal saleh di dalamnya kalau dilakukan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu kemudian para sahabat bertanya untuk memastikan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau jihad gimana ya Rasulullah? Lalu beliau menjawab, termasuk jihad pun juga tidak bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari Zulhijjah awal. Hanya saja Nabi mengecualikan, kalau jihad itu dilakukan oleh seseorang dan ia mati syahid, ia membawa hartanya lalu mati syahid di medan jihad, tidak kembali apapun darinya, maka itu adalah amalan yang tidak berbanding, amalan jihad yang tidak bisa dibandingkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Keutamaan bulan Zulhijjah di atas sangat disayangkan jika sampai dilewatkan begitu saja oleh seorang muslim tanpa ia melakukan satupun amalan. Oleh karenanya setiap kita mesti mengetahui amalan-amalan apa saja yang disyariatkan Islam yang dapat kita amalkan selama bulan Zulhijjah, khususnya 10 Zulhijjah. Secara umum ada 2 kategori amalan. Yang pertama, amalan-amalan utama di bulan Zulhijjah. Yang kedua, amalan-amalan umum. Yang pertama, amalan-amalan utama di bulan Zulhijjah, di antaranya kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tahlil, tahmid, tasbih hingga takbir. Di awal bulan, di awal 10 Zulhijjah, termasuk juga hari-hari tasyrik, sangat dianjurkan untuk melakukan zikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan agar mereka kaum muslimin itu mengingat, berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Imam Bukhari mengomentari makna ayyamin ma'lumat dengan mengutip komentarnya
Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata al-ayyamul ma'lumat ayyamul ashar, dengan mengatakan bahwa al-ayyamul ma'lumat yang kita diperintahkan untuk berzikir, memperbanyak zikir di dalamnya itu adalah hari-hari yang 10. Amalan ini juga diperkuat oleh hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fiha min hadhil ayyamil ashar faqsiru fihinna minal tahlili wat takbir wat tahmid." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amalan di dalamnya jika dilakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari ini, yakni amalan yang dilakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan juga tahmid alhamdulillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Bukhari juga meriwayatkan tentang keadaan para sahabat saat 10 hari bulan Zulhijjah. Beliau berkata, "Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashar yukabbiran wa yukabbirun nasu bitakbirihima." Imam Bukhari melalui hadis ini mengatakan bahwa dahulu Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Mereka bertakbir, lalu kemudian orang-orang ikut bertakbir karena mendengar takbir dari mereka berdua. Amalan yang kedua berkaitan dengan bulan Zulhijjah, yakni berpuasa. Berpuasa sangat disunahkan untuk dilakukan dari tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah. Dan khususnya lagi adalah tanggal 9 Zulhijjah bagi mereka orang-orang yang tidak berhaji. 9 Zulhijjah juga dikenal dengan puasa Arafah, karena pada tanggal 9 Zulhijjah itu orang-orang, para hujjaj, orang yang berhaji, mereka wukuf di Arafah. Maka terkait puasa 9 hari dari awal bulan Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah ini berdasarkan riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura. Istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu puasa 9 hari di bulan Zulhijjah, yakni tanggal 1 hingga 9, dan tanggal 9-nya adalah hari Arafahnya atau puasa Arafah, dan juga Nabi SAW itu puasa Asyura, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga An-Nasai. Adapun puasa pada hari ke-9 Zulhijjah dikenal juga dengan puasa Arafah sebagaimana saya sampaikan. Suatu waktu Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa Arafah. Beliau bersabda yukaffirus sanata al-madiyata wal baqiyah. Hadis rawahu Muslim. Puasa itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan juga yang akan datang. Amalan yang ketiga berkaitan dengan bulan Zulhijjah, yakni melaksanakan ibadah haji dan juga umrah. Ini adalah amalan paling utama yang hanya bisa dilakukan di bulan Zulhijjah, yang tidak bisa dilakukan di bulan-bulan lainnya, dan hanya mereka yang mampu secara fisik dan juga finansial. Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Hadis Bukhari dan Muslim. Umrah ke umrah itu menghapus dosa di antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasan yang layak bagi mereka yang mabrur hajinya kecuali adalah balasan surga. Amalan yang keempat
berkaitan dengan bulan Zulhijjah adalah pelaksanaan kurban atau al-udhiyah. Menyembelih hewan kurban bagi mereka yang punya kelapangan dilakukan pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah setelah sholat Id dan berlanjut pada hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12 hingga 13 Zulhijjah. Amalan ini saat dilakukan harus diniatkan, boleh diniatkan dan dipersiapkan sejak memasuki awal Zulhijjah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Washalli li rabbika wanhar," maka laksanakanlah salat karena Tuhan dan berkurbanlah, surat Al-Kautsar ayat 2. Nabi SAW juga bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Hadis Ibnu Majah dan Ahmad. Barang siapa yang punya kelapangan harta namun ia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat salat kami. Ini bermakna peringatan bagi mereka yang punya kelapangan agar jangan melupakan ibadah kurban. Adapun amalan terakhir yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah yang bisa kita laksanakan di bulan Zulhijjah namun sifatnya amalan-amalan umum, maka di antara amalan-amalan tersebut bisa melakukan amal sunnah atau sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah seperti tahajud atau qiyamul lail, witir dan seterusnya, duha dan seterusnya. Juga termasuk puasa Daud, puasa Senin Kamis dan seterusnya. Juga melakukan sedekah, melakukan tilawatul Quran, melakukan ikramul jar, ikramul duyub, ya, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, termasuk juga adalah khususnya lagi ya, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Maka amalan-amalan umum ini juga termasuk dalam anjuran Nabi yang dapat dilakukan di awal bulan Zulhijjah. Dalilnya adalah redaksi hadis dari Ibnu Abbas yang menggunakan lafaz umum al-amalus salih atau amalan saleh. Maka al-amalus saleh di situ mencakup seluruh jenis ibadah sunnah yang kita kenal, sehingga sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan intensitas yang tinggi pada bulan Zulhijjah. Untuk mendapatkan gambaran lebih terkait ibadah umum ini, kita bisa melihat kehidupan para salaf kita. Misalnya Imam Sa'id bin Jubair rahimahullah, dia adalah merupakan seorang tabi'in besar, murid langsung dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat sekaligus yang meriwayatkan hadis di atas tentang keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah. Beliau ketika memasuki 10 hari awal dari 10 hari bulan Zulhijjah itu, beliau menunjukkan kesungguhan yang sangat luar biasa, sebagaimana riwayat wakana Sa'id ibnu Jubair idza dakhala ayyam al-ashr istihadan syadida hatta ma yakadu yaqdir alai. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Beliau mengatakan bahwa dahulu Sa'id bin Jubair apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan kesungguhan yang sangat luar biasa, sampai-sampai beliau hampir tidak mampu melakukannya karena saking beratnya, saking banyak melakukannya. Bahkan Sa'id bin Jubair sendiri juga pernah menasihati dengan perkataan, la tutfi'u sarjakum layali al-ashr. Jangan kalian matikan lampu-lampu kalian pada malam 10 hari pertama. Itu sebenarnya adalah kiasan agar orang itu menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud, dengan membaca Al-Quran, bukan dengan tidur. Sebagai penutup, mungkin banyak muslim berkata, mengapa bulan Zulhijjah, khususnya 10 awal bulan Zulhijjah ini begitu utama? Maka ada satu makalah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang nampaknya cocok, menarik untuk kita renungkan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pernah berkata dalam salah satu kitabnya Fathul Bari mengenai rahasia keagungan 10 hari pertama Zulhijjah. Beliau berkata, walladzi yadhhar anna sababa fi imtiyadhi ashri Dzulhijjah limakani istima'i ummahatil ibadah fi.
wa hiya as-salatu was-siyam was-sadaqah wal hajj wa yata'atta dzalika fi ghairi. Dan yang nampak jelas bahwa penyebab keistimewaan 10 hari bulan Zulhijjah adalah karena waktu tersebut merupakan tempat berkumpulnya induk-induk ibadah seperti salat, puasa, sedekah, haji, dan ibadah ini tidak terjadi pada waktu, tidak terdapat pada waktu-waktu selainnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Naktatim bihadzal qadar minal hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.